Kukuruyuk, sesuai dengan judul bab ini. Maka begitulah ayam jantan berbunyi. Waktunya untuk sadarkan diri. Seperti biasa, aku sudah membuka mata, mengangkat seluruh badan dan melihat seisi ruangan. Beranjak berdiri, melupakan tempat tidur ini, untuk mengambil alat kerja sehari-hari. Kaping di kepala dan cangkul di atas pundak. Aku melangkah menuju pintu keluar. Kraek, sepetak lahan sawah sudah aku garap, walau langit masih terlihat gelap. Setiap ayunan pacul yang bergerak dari kedua tanganku, sangatlah berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian adalah sumber mata pencarian yang paling dominan di kampung halaman. Namun nyatanya sekarang lebih sukar untuk diandalkan. Minimnya modal serta sarana yang tak menunjang, membuat para petani kewalahan dalam bercocok tanam. Sehingga banyak di antara mereka yang sudah pada bubaran. Kalau ini terus dibiarkan begini dan tidak ada pihak-pihak yang mau peduli, jangan pernah salahkan petani. Jika terjadi krisis pangan di negeri ini, matahari dikit demi sedikit menyinari bumi. Senyumnya sangat hangat sekali. Diiringi orkestra burung yang berbunyi, menambah keceriaan di pagi hari ini. Sengaja aku hentikan kerja di pagi hari, menikmati keindahan alam yang begitu eksotik dan tidak lupa mensyukuri karunia Tuhan untuk tanah yang selalu dipijak. Semilir angin yang berhembus, menggugurkan ribuan embun yang menempel di hijaunya padi. Sungguh kehidupan yang terasa asli. Uhuk-uhuk. Dan seketika itu pula, hati berhenti memuji kebesaran Tuhan. Mata tertuju pada sumber suara itu. Dan dengan meletakkan kaping di pucuk gagang cangkul, kaki melangkah mendekati istana tua, yang tidak lain rumahku sendiri. Di pintu masuk, aku melihat seorang wanita terbaring di ranjang kasur, dan percis sejajar dekat dengan kepalanya, berdiri seorang gadis yang memegang segelas air. Perlahan-lahan kaki mendekati mereka berdua, namun yang menjadi tujuan yaitu wanita yang terbaring lemah di ranjang kasurnya. Untuk mensesuaikan tinggi singgasananya, aku susutkan badan dan memegang garis lengan yang sudah nampak dari kulit luar. Kak obat yang dari dokter sudah hampir habis. Aku tak kuasa mendengarnya, seiring mata yang terus memandang wajah Mama. Hati yang tak tahan melawan rasa haru, membuat aku berpaling dan berlari menuju pintu keluar. Di bawah pohon besar, aku duduk termenung, memikirkan keadaan Mama, yang hari demi hari semakin buruk kondisi kesehatannya. Lengan yang sudah bersilang di atas kedua lutut, menahan ayunan kepala, yang perlahan-lahan mulai menukik. Satu-satunya jalan orang tua Anda harus segera dioperasi. Kalau tidak paling tinggal menunggu hari. Kala itu, Mama sempat dirujuk ke rumah sakit besar. Namun keterbatasan biaya yang menjadikan Mama hanya mampu dirawat di rumah ini. Kalau terus begini, sama juga bunuh diri. Tegapkan kepala, seiring kelopak mata yang mulai terbuka. Lalu aku beranjak berdiri, menghadap pohon besar ini dan meluapkan isi hati. Apa yang mesti aku lakukan? Setelah lama menanti jawaban, namun tidak ada satu kata pun yang terlontar. Membuat amarah semakin menjadi, hingga pelampiasan emosi, berubah menjadi satu buah gerakan. Duk-duk-duk, beberapa pukulan telak mengarah ke pohon besar. Hingga tangan kesakitan dan aku pun kelelahan. Namun tetap tak ada satu jawaban. Kenapa aku bisa menjadi seperti orang bodoh? Sebenarnya permasalahan hanyalah di mana bisa mendapatkan uang. Tetapi di mana harus mencari. Jangankan uang jutaan, 1000 perak saja sangat sulit didapatkan di sini. Sempitnya lahan pekerjaan, membuat ruang hampa mencari uang. Angin yang berhembus, sedikit menurunkan tingkat emosi. Walaupun tangan sebelah kiri masih menempel di pohon besar. Serak-serak-serak, aku menengok ke sisi sebelah kiri. Terlihat seorang pemuda berpakaian cukup rapi sedang berjalan. Dan pada jalur yang sama, seorang petani juga berjalan. Namun sebelum berpapasan, mereka sama-sama hentikan gerakan. Baru pulang dari Jakarta. Iya Pak. Komunikasi yang singkat dari kedua orang itu, menjadikan kesendirian jadi lebih mendalam. Seiring mereka bubar pergi berjalan. Jakarta, kota yang nyaring terdengar. Tempat di mana jutaan manusia menaruh harapan serta keinginan. Hanyalah Jakarta, peluang impian bisa berkewujudan. Seiring kesadaran yang hampir pulih, aku turunkan lengan yang masih menempel di pohon besar. Kemudian,
Tubuh memutar hingga punggung belakang menyentuh bergantian dan duduk semi jongkok kembali aku lakukan. Seiring kepala belakang menyentuh pohon besar, mata terpejam sekedar menenangkan pikiran dan mencari jalan keluar. Krik krik krik, irama yang terdengar di kala menjelang tidur. Malam yang sunyi, mampu digetarkan oleh syair dan dongengnya. Sajian yang disuguhkan, dapat menyatukan kedua kelopak mata. Maka dari kesempurnaan itulah, dia aku sebut master hipnotis terbaik sedunia. Namun, saat ini, mantranya tidak ampuh lagi. Tertutup hayalan tingkat tinggi. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kata-kata yang enggan disebutkan. Tetapi kali ini menggema di hati. Sampai otak tak dapat memahami tentang gambaran dari huruf-huruf itu. Lampu penerangan seadanya. Seakan-akan menambah gelapnya pikiran. Tentang wujud kota yang nyaring terdengar. Inspirasi kalimat-kalimat yang masuk ke hati sudah melebihi kapasitas memori. Hingga tekad pun terpatri. Menjelajah sketsa asli. Uhuk-uhuk. Mendengar suara barusan. Aku langsung mengangkat badan dan tidak lagi rebahan. Sumber suara itu menuju ke arah dua wanita yang tidur tidak berjarak jauh. Untuk memastikan keadaan mereka yang sedang tidur, aku pun beranjak dari ranjang kasur. Seiring kaki melangkah mendekati mereka berdua, tangan dan mata menyaksikan teman-teman lama. Meja antik, gelas tahan banting, hingga lukisan Spiderman ada di tempat ini. Tangan mendekati botol gin berisi air. Kemudian, aku satukan dia dengan teman abadinya, yaitu gelas yang sudah ada di meja. Sir. Kendi aku letakkan kembali. Kemudian tangan mengambil gelas yang telah tersaji. Menikmati sambil mendekati dan menatap kedua wanita yang tertidur pulas. Wujud mereka sangatlah nyata, mengisi setiap nafas yang keluar dari tubuh. Merekalah yang bisa menyenangkan hati dan menyempurnakan serial hidup ini. Kedua perasaan hati sedang berperang, antara pergi atau bertahan, sampai ditentukan siapa yang bakal menang. Di arena pertempuran hati yang paling dalam. Kekuatan yang hampir setara. Bingung pilih siapa juara dan biarkan nurani mau berkata apa. Kukuruyuk. Kali ini, seruannya seperti mengobarkan api benci. Entah kenapa aku berpaling pergi, menuju almari. Tas jinjing yang berdebu. Tahtanya digantikan oleh gelas yang bertengger di atas almari. Jeans, kaos N tidak lupa jaket kebangsaan mulai aku lirik. Sama jenis dari mereka telah dimasukkan. Kecuali yang tadi disebutkan, dikenakan. Sepatu yang terletak di dekat pintu keluar, menjadi sasaran terakhir dalam kostum keberangkatan. Lubang-lubang yang ada padanya, aku isi sumber kekuatan. Namun di saat mengikat tali peresmian, aku melihat teman setia di kala bekerja, yaitu Kaping yang menyatu di pucuk gagang cangkulnya. Untuk mengenang jasa-jasa mereka yang sangat berharga, sudah selayaknya aku menuju ke sana dan menghampiri mereka. Setelah di hadapan mereka, aku kenakan kaping di kepala dan kembalikan lagi ke posisi semula. Maaf, sepertinya kamu kurang begitu menjanjikan. Setelah itu, aku melangkah menuju pintu keluar, meninggalkan semua yang ada di dalam. Di tiang penjaga atap rumah yang terletak di teras luar, aku sandarkan seluruh badan, menghadap ke arah timur, menunggu sang mentari, yang sebentar lagi akan menunjukkan gigi. Suara kicauan burung yang berbunyi menemani kesendirian yang masih terasa bimbang, antara pergi atau bertahan. Tekanan yang begitu kuat di batin, mewajibkan keputusan mesti segera diambil, walaupun masih terasa sangat labil. Asap rokok yang keluar dari mulut, membatasi sorot pandang yang terlihat sinis, baik aku maupun sang mentari. Sinar yang membias di mata, seolah-olah memberi gertakan yang sempurna, hingga aku pun takut menggambarkannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik aku masuk ke dalam. Di pintu masuk, aku melihat adik sedang menyuapi mama dengan semangkuk bubur. Kegiatan itu sudah lama terjadi, mungkin hampir setiap hari. Mata yang tadinya hanya menyaksikan, perlahan-lahan menjadi langkah pendekatan dan itu di luar naluri kesadaran. Mama yang semakin fokus terpandang, membuat aku susutkan badan dan memegang garis lengan yang sudah nampak dari kulit luar. Mama mohon restui kepergianku. Bahasa yang keluar dari mulut, sengaja tidak memperjelas maksud dan tujuan pergi ke kota itu. Sebab,
Aku tak mau mama mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam hati. Mempersiapkan mental. Melawan rasa haru. Di mana salam perpisahan akan segera diselenggarakan. Diawali pelepasan cengkraman tangan dari orang yang telah melahirkan. Mengakibatkan hidup terasa ambruk dan bumi bagaikan goncang. Aku berdiri dan menatap ulang. Air mata kesedihan semakin jelas terpancar. Seiring badan menekuk ke bawah. Menuju ke arah wajah mama. Ketika bibir ini telah menyentuh keningnya, mama membalas dengan helusan halus di kepala. Menandakan kami ingin terus bersama. Kembali tegapkan kepala. Seiring mata yang terus memandang wajah mama. Dan dengan rasa berat di dada, aku berpaling darinya. Mengambil tas jinjing yang telah tersedia di sana. Kak. Panggilan yang terus-menerus. Menghentikan kaki yang sudah selangkah di pintu keluar. Kemudian, aku membalikan badan dan menunggu kedatangan adik tersayang. Kakak mau kemana? Kakak mau ke kota. Terus kami ama siapa kak? Pertanyaan yang dilontarkan. Sangat sulit untuk dijawab. Mulut seakan terkunci. Terpaku dan tak tahu. Mesti menjawab apa aku. Namun kebisuan di antara kami. Aku isi dengan menggerakkan tangan sebelah kanan dan memegang pundak adik tersayang. Tolong rawat mama dengan baik. Ekspresi kesedihan yang adik tampilkan. Mengharuskan tangan bergerak jauh ke bagian wajah dan menghapus secara maya setiap air mata yang mengalir di pipi kirinya. Namun dirasa itu belum memberikan adik kekuatan. Hingga helusan halus di rambut. Menjadi alternatif dalam penutup salam perpisahan. Hati-hati kak. Kata-kata yang terdengar simpel. Namun mengandung banyak ungkapan dan lumayan untuk bekal perjalanan. Ketika melintasi pohon besar, aku hentikan langkah dan memandang ke arahnya. Dia adalah teman sekaligus pendengar setia. Dikala keluh kesah selalu tertumpah dan memang hanya kepadanya. Namun sebelum meninggalkan semua kenangan, mata kembali memandang ke arah rumah dan adik masih saja melambaikan tangannya. Aku yang menatapnya sebentar, lalu membalikan badan dan selanjutnya, melanjutkan perjalanan. Melewati jalan setapak di antara pematang sawah sepanjang mata memandang. Masuk keluar perkebunan. Membuat keringat mengalir deras dari wajah hingga tubuhku. Sesampainya di persimpangan jalan itu. Teriknya matahari. Tidak menyurutkan semangatku menanti kedatangan Bas ke kota itu. Dan setelah lama menunggu. Akhirnya Bas yang kesana pun terlihat melaju. Aku hentikan dengan tangan sebelah kanan dan bus pun langsung berhenti di hadapan. Aku yang naik dari pintu depan. Memilih duduk di bangku pojok dekat pintu paling belakang dan tak lama kondektur pun datang. Ongkosnya mas, berapa pak? 50. Apa yang tadi disebutkan? Aku bayar ongkos keberangkatan sesuai nominal. Namun sebaliknya, kondektur memberi karcis keberangkatan. Sekedar mengisi kekosongan. Aku bakar rokok di tangan. Mata yang terus melihat ke arah luar. Membuat aku jenuh menikmati pemandangan jalan. Hingga lama-kelamaan, rasa suntuk dan ngantuk mulai berpadu. Lalu pejamkan mata mengisi waktu sampai ke kota itu.